PUBG itu game haram. Hah? Game haram itu gak ada gunanya. Siapa yang masih ingat masa-masa di mana setiap hari media sosial dipenuhi perang antara Free Fire dan PUBG Mobile? Dari 2018 sampai 2022, hampir di setiap postingan gaming pasti ada saja yang membandingkan dua game ini. Ada yang bilang Free Fire itu game burik 8-bit, ada juga yang menganggap PUBG Mobile cuma bisa dimainkan oleh orang-orang kaya. Perdebatan ini bahkan sampai merambah ke komentar YouTube, Facebook, hingga TikTok. Para pemain dari kedua kubu saling serang, membanggakan kelebihan game mereka masing-masing dan merendahkan lawan. Tapi kalau kita lihat sekarang, semua itu sudah hilang. Nggak ada lagi perang komentar yang seramai dulu. Bahkan game-game ini nggak sepopuler dulu di kalangan gamer kasual. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tren ini berakhir? Sebelum kita membahas kenapa tren ini menghilang, kita harus paham dulu bagaimana awal mula persaingan ini bisa seviral itu. Di tahun 2018, PUBG Mobile muncul sebagai adaptasi dari game Battle Royale populer di PC. Dengan grafis realistis dan mekanisme yang lebih kompleks, game ini langsung menarik perhatian banyak pemain. Tapi ada satu masalah besar, game ini berat. Banyak HP kentang gak sanggup menjalankannya dengan lancar. Nah, disitulah Free Fire mengambil kesempatan. Dirilis lebih dulu pada 2017. Free Fire menawarkan gameplay Battle Royale yang jauh lebih ringan dan bisa dimainkan hampir di semua handphone. Grafiknya memang lebih sederhana, tapi justru yang membuatnya sukses di kalangan anak-anak dan remaja. Dua game ini pun akhirnya memiliki pasar masing-masing. PUBG Mobile lebih disukai oleh mereka yang mencari pengalaman Battle Royale realistis. Sementara Free Fire menjadi game pilihan utama bagi mereka yang mengutamakan kepraktisan. Namun karena kedua komunitas ini memiliki kebanggaan terhadap gamenya masing-masing, perang komentar pun mulai meledak. Konten creator gaming juga ikut berperan dalam membesarkan rivalitas ini. Banyak yang membuat video perbandingan antara Free Fire dan PUBG Mobile yang akhirnya malah memicu perdebatan lebih besar di kolom komentar. Meme-meme seperti game burik atau game haram semakin memperkeruh suasana. Tapi sekarang kalau kita buka media sosial, hampir gak ada lagi perdebatan PUBG Mobile versus Free Fire seperti dulu. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan tren ini berakhir. Yang pertama, pemain mulai dewasa. Dulu yang paling aktif dalam perdebatan ini adalah anak-anak dan remaja. Mereka sering menghabiskan waktu di media sosial untuk saling adu gengsi. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak dari mereka sudah tumbuh dewasa dan mulai sadar bahwa debat seperti ini gak ada gunanya. Mereka yang dulu menghina game lain, sekarang mungkin sudah sibuk dengan pekerjaan, kuliah, atau bahkan sudah gak terlalu peduli dengan persaingan game. Hal ini membuat tren ini perlahan meredup. Yang kedua, fokus pemain berubah. Seiring waktu, banyak pemain yang mulai beralih dari hanya sekedar membandingkan game menjadi lebih fokus pada pengalaman bermain game itu sendiri. Sekarang pemain lebih peduli dengan update event dan turnamen e-sport daripada harus ribut di kolom komentar. Bahkan beberapa mantan pemain PUBG Mobile dan Free Fire sekarang lebih tertarik untuk membuat konten yang lebih edukatif atau sekedar menikmati gamenya tanpa perlu membandingkannya dengan game lain. Developer game mulai mengubah strategi. Dulu baik Garena maupun Tencent sering menggunakan cara pemasaran yang memancing persaingan. Mereka sering merilis fitur atau event yang sengaja menargetkan rivalnya. Tapi sekarang strategi itu sudah mulai berubah. Garena dan Tencent lebih fokus ke inovasi game mereka sendiri daripada harus bersaing langsung. Mereka sadar bahwa perdebatan di media sosial tidak selalu memberikan dampak positif bagi komunitas. Akibatnya tren perbandingan yang dulu panas perlahan mulai menghilang. Dan yang terakhir, komunitas gaming mulai lebih matang. Selain pemainnya yang bertambah dewasa, komunitas gaming secara keseluruhan juga mulai lebih matang. Sekarang orang-orang lebih terbuka dengan berbagai jenis game. Mereka tidak lagi terpaku pada satu game saja.
melainkan mencoba banyak game yang berbeda. Alih-alih saling menghina, sekarang komunitas gaming lebih sering membahas perkembangan industri game secara luas. Ini juga yang membuat rivalitas PUBG Mobile versus Free Fire tidak lagi seheboh dulu. Kalau begitu, apakah Free Fire dan PUBG Mobile benar-benar sepi sekarang? Jawabannya tidak sepenuhnya. Kedua game ini memang sudah tidak setenar dulu di media sosial, tetapi masih memiliki basis pemain yang cukup kuat. Turnamen-turnamen besar seperti PMGC untuk PUBG Mobile dan Free Fire World Series masih berlangsung dengan penonton yang cukup banyak. Namun, jumlah pemain kasual memang sedikit berkurang dibandingkan beberapa tahun lalu. Ini bisa dilihat dari berkurangnya jumlah video viral tentang game ini di media sosial. Banyak pemain lama yang mungkin sudah bosan atau pindah ke game lain, tetapi bukan berarti game ini mati. Mereka hanya kehilangan hype yang dulu pernah meledak. Jadi itulah alasan kenapa persaingan antara Free Fire dan PUBG Mobile kini mereda. Dunia gaming memang selalu berubah. Apa yang viral hari ini bisa saja dilupakan besok. Tapi bukan berarti game-gamenya mati. Hanya saja kita sebagai pemain sudah berkembang. Menurut kalian, apakah Free Fire dan PUBG Mobile masih punya kesempatan untuk kembali berjaya? Atau ada game lain yang akan mengambil alih popularitas mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.